Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan hadis kita, dan kita masih di hadis yang keempat, merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan pada saat ini kita lanjut pada baris ke-7 dari atas dengan kitab yang sama, atau mungkin barisnya berbeda kalau menggunakan kitab yang berbeda. Kita lanjutkan. Fa wallahi, maka demi Allah, ya, alladzi, yang la ilaha ghairuh, la ilaha, tidak ada Tuhan, ghairuhu, selainnya, ya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, ya. Ini biasa kalau seperti ini diucapkan, bersumpah berarti ada sesuatu yang sangat penting akan diungkapkan, dan itu diucapkan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Inna ahadakum, ya, sesungguhnya ahadakum, ya, seseorang dari kalian, atau mungkin ada di antara kalian, la ya'malu, ya, telah beramal, bi'amali, dengan amalan, ahli jannah, ahli surga, beramal dengan ahli surga. Artinya dia telah beramal dengan amal-amal baik sebagaimana amal-amal para ahli penghuni surga. Hatta, sehingga, ma yakunu, tidak ada yang mengantarai, bainahu wa bainaha, bainahu, diantaranya, wa bainaha, dan diantaranya. Nah, maksudnya adalah tidak ada yang mengantarai antara dia dengan surga, illa, kecuali, zira'un, kecuali hanya sehasta, ya. Jadi jarak antara dia dengan surga hanya sehasta, karena begitu banyak amal-amal baiknya, begitu banyak amal-amal solehnya, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta saja, ya. Artinya sudah hampir-hampir masuk dalam surga. Fayasbiku, ya. Akan tetapi, yasbiku, telah didahului, alaihi, padanya, al-kitabu, suatu ketetapan, ya. Jadi telah didahului padanya satu ketetapan. Faya'malu, lalu kemudian beramal, berbuat, bi'amali, dengan amalan, ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, ya. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia memasukinya, ya, lalu kemudian dia masuk neraka. Jadi yang diceritakan oleh Nabi ini, ya, ada orang yang amal-amal baiknya, ya, sangat banyak, begitu istimewa, sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Akan tetapi dia telah didahului oleh suatu ketetapan, lalu kemudian dia beramal dengan amal yang buruk, ya, bermaksiat, ya. Kemudian akibat dari perbuatannya itu
dia kemudian masuk neraka. Kita lanjutkan, ya. Atau mungkin lebih jelasnya saya akan menceritakan satu hal yang mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa yang diceritakan oleh Nabi ini, bahwa pernah suatu hari ketika Nabi SAW bersama sahabatnya berperang melawan orang-orang musyrik, lalu kemudian setelah orang-orang musyrik itu kalah, lalu kemudian Nabi dan para sahabat kembali beristirahat, ya. Akan tetapi ada sahabat Nabi SAW yang tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap berusaha untuk mengejar musuh, ya, musuh yang masih berserakan, musuh yang masih tercecer di mana-mana, itu dikejar semuanya. Lalu kemudian musuh itu ditebas dengan pedangnya, sampai tidak ada lagi yang tersisa dari pandangan mereka, baru kemudian pulang. Nah, peristiwa ini kemudian menimbulkan kekaguman dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, sehingga mereka menceritakan kehebatan dari sahabat ini, ya, yang bernama Qasman. Lalu kemudian pembicaraan sahabat ini didengar oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi memotong pembicaraan mereka dan mengatakan, sesungguhnya dia itu adalah penghuni neraka. Mendengar ucapan Nabi SAW, maka sahabat kaget. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau sudah seperti itu tetap menjadi penghuni neraka, lalu siapa di antara kami ini yang bisa masuk surga? Kalau orang sehebat itu, orang seberani itu, orang segiat itu saja masuk neraka, lalu apalah artinya kami ini, ya. Tentu tidak ada yang bisa sanggup menyamai sahabat tadi, dan tentu kalau dia tidak masuk surga, apalagi kami. Nah, lalu kemudian di antara para sahabat, karena penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada sahabat Qasman ini, sehingga ada yang mengikuti kemanapun Qasman pergi, bahkan termasuk ketika di medan perang itu didampingi terus, ya. Ketika Qasman maju ke depan, maka ada sahabat yang mengikuti ke depan, ya, kemanapun pergi, ya, diikuti, sampai akhirnya orang itu kembali kepada Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti Qasman kembali kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi bertanya, ada apa? Ya. Lalu kemudian orang yang mengikuti Qasman ini bercerita, benar ya Rasulullah apa yang engkau sampaikan, bahwa sahabat ini, ya, di dalam peperangan dia terkena begitu banyak panah, sabetan pedang, sehingga banyak sekali luka-lukanya. Akan tetapi dia belum meninggal. Lalu kemudian Qasman ini tidak tahan dengan sakitnya yang dideritanya, sakitnya dari luka-lukanya. Qasman kemudian menancapkan pedangnya di atas tanah, ya, lalu kemudian mengayunkan badannya di atas pedangnya sendiri, sehingga matilah dia dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri, ya. Atau dengan kata lain, dia mati dengan cara bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar adanya,
bahwa Qasman ini akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan itu adalah dosa besar yang menyebabkan dia masuk neraka. Baik, kita lanjutkan. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ahadakum, ya, ada seseorang atau ada orang dari kalian, la ya'malu, akan beramal, bi amali, dengan amalan ahli nar, ahli neraka, ya. Jadi ada di antara kalian, ya, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu, ya, sehingga tidak ada yang mengantarai bainahu wa bainaha, antara dia dengan neraka. Tidak ada lagi yang mengantarai antara dia dengan neraka, illa dhira'un, kecuali hanya sehasta saja. Artinya ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk, ya, bermaksiat, sehingga antara dia dengan neraka tidak ada lagi yang mengantarainya kecuali hanya tinggal sehasta saja. Ya. Fayasbiku alaihi alkitabu, ya, akan tetapi yasbiku, telah didahului, alaihi, padanya, alkitabu, satu ketetapan, telah didahului padanya satu ketetapan. Faya'malu, lalu kemudian beramal, bi'amali, dengan amalan ahli jannah, amalan ahli surga, amal soleh, ya. Fayadkhuluha, maka kemudian dia memasukinya. Ya, artinya ada orang, ya, amalannya amalan buruk, begitu banyak amalan buruknya sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal sehasta saja. Lalu kemudian orang itu melakukan amal baik, ya, amalan ahli surga, ya, amal soleh, lalu kemudian akhirnya dia menjadi penghuni surga. Jadi yang kedua ini adalah bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kisahkan juga sesuatu yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana diceritakan dalam riwayat bahwa ada salah seorang, ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam itu telah melakukan pembunuhan sampai 99 kali. Lalu setelah membunuh orang 99 kali, dia kemudian tiba-tiba merasa sangat berdosa dan ingin memperbaiki diri, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana caranya bertobat dia tidak tahu. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang-orang, di mana, ya, ada yang kamu ketahui orang yang paling alim atau paling banyak tahu tentang masalah ini. Lalu kemudian ditunjukkanlah kepada seseorang pendeta, ya, seorang rahib. Lalu kemudian orang yang sudah membunuh 99 ini mendatangi rahib tersebut, lalu kemudian bertanya, ya, bagaimana dengan orang yang telah membunuh 99 kali seperti saya ini, apakah masih bisa diterima tobatnya? Lalu kemudian rahib itu menjawab, ya, mana mungkin diterima tobatnya, ya, membunuh satu orang saja itu dosanya besar, apalagi sudah 99 kali. Orang ini pun putus asa, dan di tengah keputusasaannya lalu kemudian dia membunuh
rahib tersebut, sehingga orang yang telah dibunuh menjadi 100 orang. Setelah membunuh 100 orang, lalu kemudian muncul penyesalan dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mencari lagi orang yang bijaksana, mencari orang yang bisa menunjukkannya untuk bertobat. Lalu kemudian ditunjukkanlah kepada seorang yang alim dan bijaksana. Lalu kemudian mendatangi orang alim itu, kemudian bertanya, wahai orang alim, bisakah, masihkah diterima tobat saya apabila saya mau bertobat sementara saya telah membunuh 100 orang? Lalu kemudian orang alim itu menjawab, apa yang bisa menghalangimu dari perbuatan taubat? Bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu kemudian orang alim itu menunjukkan, untuk memudahkan kamu bertobat, maka datangilah suatu tempat, yang mana di tempat itu adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergabunglah dengan mereka dan jadilah kamu orang yang soleh. Dan jangan kembali kepada tempatmu yang lama, karena sesungguhnya tempatmu yang lama itu adalah tempat yang buruk. Nah, akhirnya orang ini mengikuti nasihat orang alim ini, lalu kemudian dia pergi menuju kepada tempat yang ditunjukkan oleh orang alim ini. Namun dalam perjalanan orang ini menemui ajalnya, sehingga dia belum sempat sampai di tujuan. Lalu kemudian datanglah malaikat rahmat, untuk mengambil ruh dari orang tersebut, lalu kemudian datang pula malaikat azab untuk mengambil roh orang tersebut. Lalu kemudian dua malaikat ini masing-masing merasa berhak untuk mengambil roh tersebut. Malaikat rahmat mengatakan, ini adalah bagian saya karena dia telah berniat untuk bertobat kepada Allah, dan dia telah berjalan menuju kepada tempat yang tempatnya bertobat. Sementara malaikat azab beralasan bahwa ini adalah bagian saya karena orang ini belum sama sekali melakukan kebaikan, bahkan dia telah melakukan begitu banyak pembunuhan. Lalu kemudian tidak ada kepastian di antara dua malaikat ini. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lain untuk memutuskan perkara ini. Nah, malaikat yang diutus oleh Allah ini kemudian memberikan usulan kepada dua malaikat tadi, bahwa untuk mengetahui siapa yang berhak mengambil roh orang ini, maka harus diukur jarak antara tempat berangkatnya dari orang alim sampai kepada tempat kematiannya, dan ukur pula jarak dari tempat kematiannya dengan tempat yang akan dituju. Mana yang lebih dekat, maka itulah yang berhak mengambilnya. Dan ternyata setelah diukur, jarak antara tempat kematiannya dengan tempat yang akan dituju itu lebih dekat daripada jarak antara tempat berangkatnya dengan tempat tibanya ajalnya. Nah, sehingga orang tersebut divonis sebagai orang yang diterima tobatnya, dan yang berhak adalah malaikat rahmat. Ini suatu bukti bahwa seseorang yang telah banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kesalahan, bahkan telah banyak melakukan pembunuhan, itu tidak tertutup baginya melakukan suatu taubat. Dan semoga taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, saya ingin menjelaskan sedikit satu ulasan agar tidak menyebabkan kita salah paham atau salah pengertian terhadap hadis ini. Karena biasanya setelah membahas hadis ini, lalu kemudian banyak pertanyaan, khususnya menyangkut masalah takdir. Biasanya orang bertanya, kalau demikian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu untuk apa lagi kita berusaha? Untuk apa lagi kita beramal? Kalau ternyata nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir ke dunia. Ya. Nah, untuk menjawab ini atau untuk memperjelas hal ini, ada baiknya kita lihat satu atau beberapa ayat di dalam surat Asy-Syams. Ya, coba kita lihat di ayat 7 ya. Di situ berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, maksudnya Allah, mengilhamkan kepadanya jalan yang jahat dan jalan ketakwaan. Ya, ini maksudnya adalah manusia itu tetap diberi pilihan ya, untuk memilih jalan yang buruk atau memilih jalan takwa. Ya. Itu artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ketetapan berdasarkan usaha manusia. Ketika manusia itu berusaha untuk menjadi orang yang saleh, maka dia ditetapkan sebagai orang saleh dan ujung-ujungnya masuk surga. Dan ketika manusia itu memilih untuk menjadi orang kafir, memilih untuk menjadi pelaku kejahatan, ya, maka dia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan dan ujung-ujungnya ditetapkan sebagai penghuni neraka. Jadi kita ditetapkan sebagai penghuni surga atau menjadi penghuni neraka itu tergantung dari usaha kita. Ya. Jadi tidak benar ketika orang mengatakan biarlah begini saja saya menjalani takdir sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menetapkan itu semuanya berdasarkan usaha kita. Kita lanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah orang yang memilih jalan takwa. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, tidak mengotorinya dengan perbuatan jahat. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Merugilah orang yang mengotori amal-amalnya dengan amal-amal yang buruk. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin menjelaskan bagan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang biasa kita kenal dengan qada dan qadar. Nah, apa qada itu, apa qadar itu? Nah, kita lihat ya, qada itu adalah ketetapan Allah atas kehendak Allah semata-mata. Jadi ada ketetapan Allah atas kehendak Allah semata-mata. Nah, sementara qadar itu adalah ketetapan Allah berdasarkan usaha manusia. Jadi Allah menetapkan sesuatu berdasarkan usaha manusia. Ya, jadi manusia berusaha, lalu kemudian Allah yang menetapkan takdirnya. Jadi qadar ini kadang-kadang juga disebut sebagai takdir. Lalu kemudian apa bedanya kalau qada
manusia tidak diberi kewenangan untuk berusaha atau memilih, karena ini haknya Allah semata-mata untuk menetapkannya. Ya, manusia tidak diberi kewenangan untuk berusaha atau memilih. Ini yang qada. Nah, mana contohnya? Misalnya, ketika Allah menetapkan siapa yang menjadi orang tua kita, itu bukan dari usaha kita. Kita tidak punya hak untuk memilih. Kita dilahirkan sebagai laki-laki atau kita dilahirkan sebagai perempuan, itu adalah semata-mata ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa memilih, ya. Dan itu bukan usaha kita. Nah, kita bandingkan dengan qadar. Qadar ditetapkan oleh Allah setelah manusia berusaha. Jadi contohnya begini, ya. Di situ manusia diberi kewenangan untuk berusaha atau memilih. Nah, mana contohnya? Ya, contohnya adalah ketika kita diberi pilihan tadi, ya, sesuai dengan ayat tadi, kita disuruh memilih apakah memilih jalan yang buruk atau memilih jalan takwa. Itu pilihan. Kita diberi pilihan. Ketika kita memilih jalan yang buruk, maka Allah menetapkan takdir kita di jalan yang buruk. Ketika kita memilih jalan takwa, maka Allah menetapkan takdir kita di jalan takwa. Dan Allah memudahkan jalan kita di dalam hal mencapai takwa. Begitu pula orang yang memilih jalan buruk, dimudahkan pula oleh Allah untuk mendapatkan jalan yang buruk. Ya. Nah, ini hal berikutnya yang sangat membedakan. Kalau qada yang bukan pilihan kita, yang bukan usaha kita, itu tidak terkena hukum syara. Jadi tidak ada orang yang diberi hukuman gara-gara dia lahir dari si fulan, lahir dari si fulana. Tidak ada orang dihukum gara-gara dia lahir sebagai laki-laki. Tidak ada orang yang dapat pahala gara-gara dia lahir dari perempuan. Jadi pahala dan dosa tidak ditentukan dari dia laki-laki atau perempuan. Dia lahir dari si A atau si B. Itu tidak ada pengaruhnya, dan itu tidak akan terkena hukum syara. Nah, sementara yang qadar, ya, yang mana kita bisa memilih, itu terkena hukum syara. Jadi ketika melanggar itu ada dosa, ya, melakukan maksiat ada dosa. Dan ketika melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala, karena memang ini pilihan kita, ya. Jadi kalau kita melakukan dosa itu bukan karena takdir dari Allah, tapi itu karena pilihan kita. Nah, maka wajar ketika nanti di akhirat mendapatkan hukuman. Nah, sebaliknya ketika kita memilih jalan takwa, kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu akan mengantarkan kita menuju jannah, menuju surga. Sebaliknya mereka yang mengumpulkan dosa bisa menjadi jalan menuju ke neraka. Nah, itulah bedanya, ya. Jadi manusia tidak boleh berpasrah dengan mengatakan biarlah saya melakukan kejahatan, ini mungkin sudah takdir bagi saya. Itu sama sekali pendapat yang sangat keliru. Saya kira itu, mudah-mudahan penjelasan kita ini sudah bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita tidak salah memahami hadis ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.